wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram yang kami muliakan, segera para hadirin hadirat jamaah subuh Masjid As-Sakinah, mungkin-mungkin saudara Allah ikat hadir pada pagi hari ini oleh Allah senantiasa diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin. Dan semoga oleh Allah panjenengan sedaya diparingi kesehatan, panjang umur, fi taatillah. Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita baru saja melewati sebuah masa, sebuah peristiwa, yakni salah satunya adalah perjanjian tahun baru, yang mana alhamdulillah pada tahun baru ini kita melaluinya dengan keadaan yang damai, dengan rukun, sehat, dan tentunya dengan penuh dengan iman. Lalu pertanyaannya, ketika kita sudah memasuki pada tahun yang baru, apa yang seharusnya bagi seorang muslim untuk berbuat, atau apa yang seharusnya bagi seorang muslim untuk mengerjakan pada tahun ini, alias terjadi pas tahun baru itu kira-kira mesti punya apa? Bahasa Jawa itu. Maka pada tahun baru ini saya teringat ada sebuah makalah daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepada sahabat Abu Dhar, yang mana beliau menyampaikan ini kepada sahabat Abu Dhar, ya Abu Dhar, jadi bisafinata fa'innal bahra rahimah wa khudhizzat kamilan fa'innas safar ba'id. Yang artinya bahwa beliau berpesan, ya Abu Dhar, perbaikilah perahu sebab laut itu dalam. Ini adalah pesan dari Nabi Muhammad yang pas untuk kita realisasikan di tahun baru ini. Yang mana para ulama mengartikan hadis tersebut ini dengan arti kita ini dianjurkan untuk selalu memperbaharui niat, untuk memperbaharui niat kita pada tahun ini. Karena apa? Karena memang laut itu dalam. Ya. Jadi hubungannya dengan niat. Oleh karena itu, bagi seorang muslim di awal tahun ini hendaknya untuk memakai yang namanya resolusi niat. Maksudnya resolusi niat itu contoh sebenarnya di awal tahun ini harus ada planning, harus ada tujuan. Contoh, aku tahun ini dulu partai iso istiqomah jamaah di Masjid As-Sakinah, maka pada tahun ini, pada tahun 2026, saya harus menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga bisa istiqomahkan untuk jamaah di Masjid As-Sakinah. Jadi harus ada resolusinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena ada sebuah makna yang berbunyi, maka nayamu khairun min aksi bahwa robihu. Seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin,
maka yang mitra sini bahwa rohibun, orang yang hari ini kok sama, ya, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu bahkan dikatakan dia itu termasuk yang rugi, alias tidak ada perkembangan sama sekali. Berarti umpama panjenengan tahun 2025 isolasi istiqomah cuma sholat maghrib atau sholat subuh mawon, berarti kok tahun 2006 kok sami, berarti rugi. Ya, tidak ada perkembangan dalam konsep kehidupan panjenengan. Harus ada perubahan. Bahkan sekalipun yang paling mengenaskan adalah makana yang asma al-taksini bahwa al-umum. Kalau hari ini tahun 2026 kok tambah mundur alias tambah elek daripada tahun 2025, itu termasuk orang yang dilarang. Awalnya istiqomah jamaah subuh kali maghrib, ternyata pas tahun 2026 jamaah sholat maghrib kok subuhnya 12. Nah ini termasuk orang yang dilarang. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah kita pribadi yang nomor pertama, yakni menjadi pribadi yang bisa termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung, yakni hari ini atau tahun 2026 ini lebih baik daripada tahun 2025. Gimana caranya? Bagaimana kita mulai dari ini? Sebab apa? Ada sebuah hadis yang berbunyi innama yuqanas ala qadri niyatihi. Manusia itu sama Allah akan diberi sesuai dengan niatnya. Kok panjenengan niat, ya? Kok panjenengan awal dari pekerjaan itu diniati dengan saya, maka Allah akan meluluskan, Allah akan mengabulkan apa yang panjenengan niati. Terus tahun ini saya pokoknya harus istiqomah jamaah 5 waktu di masa-masa kita. Jangan niati saya, maka oleh Allah akan direalisasikan, akan digampangkan untuk memenuhi niat panjenengan. Bahkan kehebatannya orang muslim tidak perlu dilakukan, hanya cuma modal niat saja. Itu sama Allah langsung ditulis sebagai amal tersendiri. Ini dari lampahin, oke? Dari lampahin, nabi tidak baru niat Allah. Itu kalian insya Allah ditulis sebagai amal tersendiri. Untuk cerita dan kitab Jawharul Uluhiyah, yang mana disebutkan ada seorang manusia, Fulan namanya. Fulan itu diberi oleh Allah sebuah buku amal catatan. Dalam Fulan itu ada buku amal catatannya pakai tangan kanan. Nah, berarti tandanya dan awalnya DW cukup buku catatan pakai tangan kanan itu biasanya buku catatan amal baik atau amal awal. Saya mau awal. Saya ini amal baik dari bukan amal buruk ya, karena kita mengambilnya pakai tangan kanan. Nah, Fulan itu mengambil buku catatan itu pakai tangan kanan. Tentunya buku itu adalah buku catatan amal baik. Setelah dibuka buku catatannya Fulan itu, Fulan kaget. Loh, buku catatan kok full amal saya? Padahal selama ini aku orang pernah melakukan amal ini. Saya tidak pernah melakukan amal ini. Tapi itu ditulis si Fulan itu pernah melakukan haji. Dicatat si Fulan pernah melakukan umroh. Padahal selama ini Fulan itu bukan nanti lampai haji, bukan nanti lampai umroh. Bahkan ada catatan Fulan pernah sodako di Masjid As-Sakinah 50 juta per hari. Padahal masa aku gak pernah. Kulo betul pernah melakukan ini. Kulo itu tiap pas-pasan, tiap kiri. Makannya tetap nunggu mati. Maksudnya kita biasanya tiap mati kan ada berkatan atau bandar atau barang itu. Nah, ini gimana ini? Akan dia protes pada Gusti Allah. Gusti Allah, jenengan itu benar toh, ini buku catatan amal dulu. Jenengan benar toh, mari ini buku catatan. Jangan-jangan ini salah buku catatan dulu. Jadi Gusti Allah, ya Fulan, selama kamu hidup, ya,
Jadi itu benar-benar bencana kamu. Jadi selama kamu hidup, kamu selalu mengatakan dalam diri kamu, laukana limalan tasodaktu itu. Dan aku duit, aku bakal sodakau gawe duit ini. Jadi pulangku sama hidup itu cuma niat kok, cuma berandai-andai saja. Aku nek duit, aku bakal sodakau, aku nek duit sukir, aku bakal sodakau dari masjid asal kita ini sedino 1 juta. Cuma ordernya kita lakukan itu loh. Kalau Gusti Allah dicatat sebagai amal tersendiri. Derek timur lampahan. Derek timur lampahan itu sama Allah catatan tersendiri. Nek aku duit, aku bakal haji. Ditulis langsung oleh Gusti Allah. Oh, ini tahu haji. Padahal cuma modal niat. Dan aku duit, aku bakal pulang dari duit ini. Ditulis padahal dari Allah sama ditulis. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada orang Muslim. Hanya dalam modal niat kita sudah ditulis oleh Allah dengan satu kebaikan. Omongannya ngapain ditulis 2 kali? Ya, itu kecualian semua berawal dari dia. Milo, bapak-bapak itu bawa jenengan itu diarah kawin maneh, niatnya ngomong apa? Tidak dimana, bapak-bapak teman bicara tadi dicatat sebagai suami yang beristri juga. Tapi ya daripada macam-macam berusaha dilampaui, ya seperti dilihat itu baik. Setuju betul itu. Jadi kita melakukan salah satu hanya model saja orang itu akan direalisasikan niatnya biar berada di ruang api pada tahun ini diberi istiqomah, maka inilah ya Allah akan memberikan mengijabahi apa yang diinginkan. Yang kedua kata Kanjeng Nabi waktu dizat kamilah dan isu sampai itu cukup satu sing akeh cukup satu sing akeh fakita sama itu sebab perjalanan itu masih panjang. Kita itu hasil akhir itu adalah surga. Hasil akhir, hasil pemberhentian perjalanan kita itu adalah akhirat. Maka karena akhirat itu masih panjang, apa yang diri kalau Kanjeng Nabi diutus kan kata-kata boleh saku, boleh bekal itu maksudnya Allah. Dan teman-teman itu mengatakan wa tazawwadu fa inna Takwa. Karena sebaik-baiknya syarat itu adalah takwa. Jadi sebaik-baiknya syarat, sebaik-baiknya modal itu adalah kita memiliki ketakwaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa itu tidak hanya kudu takwa itu bukan kudu kiai, bukan kudu ustaz, kami mempunyai potensi untuk bertakwa. Orang awam pun mempunyai potensi untuk bertakwa. Orang yang jualan di pasar pun ada potensi untuk bertakwa. Alias takwa itu di mana saja. Disebutkan kita kita bertakwa kalian kepada Allah dimanapun tempatnya. Ya, jadi bertakwa itu tidak ada khusus untuk kiai, khusus untuk budaya, khusus untuk ustaz, khusus untuk ulama yang kalian berada. Semua orang bertakwa, apapun profesinya. Ya apa? Contoh, nek jenengan dari pedagang dan dia pedagang yang jujur, penting karena Gusti Allah. Alias penting untuk melaksanakan kecurangan dalam berdagang. Ya itu sudah ada nilai ketakwaan di dalamnya. Ada orang yang jadi pegawai pemerintahan, dia jadi pemerintah sejujur orang korupsi. Dan ini adalah sebuah nilai takwa profesional dalam diri seseorang. Dan kembali, ya, tiap aku kakek dari popo, cuma dari rumah tangga yang ibu rumah tangga. Maka jadilah ibu rumah tangga yang baik.
bojone, ngurusi anake, ya, apik karo tangga, apik karo sesama. Maka ini adalah nilai takwa yang harus kita pertahankan. Terutama terutama hubungan relasi panjenengan kepada sesama manusia. Ini sangat hati. Dalam permasalahan hak, ada yang namanya hakullah, ada yang namanya hakul adan. Ada dua, ya. Ada hakullah, ada hakul adan. Nek hakullah jenengan sak dosa-dosane apa, nek jenengan iku sak wong sing paling akeh lakone dosa, nek hubungane karo Gusti Allah, jenengan jalan ngono dosane selesai. Maksudnya, contoh, jenengan itu tiang mobil, alhamdulillah ya. Ini contoh namanya kan tiang A, tiang mobil, tiang dari mobil, ya. Terus nggak tahu sholat dan sebagainya. Lalu A itu kemudian dia diberi hidayah oleh Allah untuk tobat, dia tobat. Maka ketika si A itu tobat, atau dibuka mata orang bertobat, tobatan nasuha, maka dia seperti halnya orang yang dilahirkan kembali alias tidak memiliki dosa. Gusti Allah niku saking seneng habare kuliah kebadian lan tidak asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sak bobo awakmu, sak elek awakmu, ojo sampe awakmu putus asa karo rahmatku jare Gusti Allah. Berarti sak dosa-dosa awakmu ora usah khawatir, aku iku duwe rahmate gedhe, rahmatku gedhe kali jare Gusti Allah. Panggah bali ana aku, panggah tobat ana aku. Bila waktu keterangan manusia itu sama Allah akan dinantikan tobatnya 1 jam sebelum dia meninggal. Manusia itu akan dinantikan oleh Allah tobatnya 1 jam sebelum dia meninggal. Jadi sampai manusia kalau dia belum tobat maka tidak akan seperti ada bayi yang baru lahir terus berkokok meninggal, maka insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah seperti belum tobat. Itu alasannya adalah urusannya hakullah. Hakullah itu contoh jenengan itu melanggar perintah-perintah Gusti Allah. Contoh bersolat, mobil miras, mobil arak, mobil miras, mobil bir. Ya Allah, kalau betul apa tadi ini nggak poso, ya nggak sholat, nah itu ya itu termasuk hubungan-hubungan perkara yang melanggar hakullah. Kalau contoh nyolong, gosok, nah itu jadi hakul adami. Ya, karena apa? Karena hubungannya dengan orang lain. Sing medeni itu hakul adami Bapak Ibu sekalian. Sing medeni itu hakul adami. Sebab oleh hakul jenengan jalan Allah ya Allah ampuni dosaku pun selesai. Tapi oleh hakul adami jenengan muni ngono gak iso. Sadurunge jenengan jalan Allah kalau wong sing dilarangi. Coba jenengan tahu misui wong A, misui si A. Maka jenengan tidak akan bisa lepas dari dosa kepada si A sebelum jenengan jalan Allah kepada si A. Ya ini bahaya. Ya hakul adami jangan disepelekan. Ya. Contoh mana hakul adami termasuk hakul adami ini sih membahayakan. Contohnya biasa tapi membahayakan. Ada wong durung kawin, ada wong durung nikah. Ditakoni kalau wong biasa kan sebagai bermasyarakat sosial mesti ada yang namanya pertanyaan. Piye wis kawin wis nikah mau durung nek foto gak masalah ya, nek foto gak masalah. Lah ditambahi sajane paling ora. Nah iki lho. Iki sing medeni iki tambahan pertanyaan itu sing medeni. Ya, kita biasa kok sampai sing ditakoni kula mati berarti jenengan duwe hakul adami kepada jenengan. Dan harus meminta maaf untuk menyelesaikan hakul adami panjenengan. Enten kali pertanyaan kali ya, sing terjadi barang ada suami istri baru nikah 6 bulan. Biasanya pertanyaannya apa oleh suami istri itu? Tak tahu apa? Wis isi apa dulu gini? Wis ngambil apa dulu? Wis gelar apa dulu gini? Gini pertanyaan itu, nek pertanyaan itu tetap betul apa? Nek sampai ditambahi, mungkin dari tempat itu terus gini, mungkin dari tempat anak gini. Itu saya, ya, singgir gede, takut saudara apa dulu ditambahi pertanyaan yang lebih sadis. Saja ini saudara apa lah ini loh,
adanya berbahasa basi kepada orang lain, pertanyaan-pertanyaan yang dapat ada faedah, sehingga itu akan rawan menyakiti orang tersebut. Dan kita tidak akan selesai hakul adanya kita sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ya, maka yang ingin saya sampaikan, hendaknya pada saat ini kita biasakan untuk melakukan hal ini. Ya, yang pertama adalah tidak bisa. Jadi biasakan bagi kita itu untuk memulai atau menyapa salam duluan kepada orang lain. Ini fadilah kata, termasuk fadilah luwih utama wong sing njaluk salam daripada wong sing jawabi salam. Ya, jadi sebenarnya kita ketemu wong liya sing api nyeluk dhisik, Pak monggo sing nyeluk dhisik itu menunjukkan sisi kemuliaannya. Kenapa? Karena al-ibtidah bisalam min alamat tawadu. Memulai salam itu termasuk salah satu orang yang memiliki sifat tawadu. Jadi kita memulai salam, mulai telepon itu termasuk salah satu ciri khas orang yang tawadu. Orang yang tawadu kalau insyaallah bakal diangkat derajatnya. Tapi ada kadang ini, aku mau coba disini kok, tidak sombong disini, bukan buku, tidak perlu jauh aku isi, aku sudah sombong lain. Karena kita dari beberapa ekor, ya. Meskipun jangan kok nyopo, kok kalian boleh dijawab orang usah khawatir, tetap aksal fadilah memulai salam dan salam panjenengan bakal dijawab kalian dijawab kalian orang malaikat. Si jawab salam jenengan itu malaikat. Si jawab salam jenengan itu para malaikat. Tenang si jawab Jibril kok, malaikat PKL kok. Ya, si modern itu jawab malaikat Jibril. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cabut terus jalan malaikat Jibril. Nah, jadi memulai salam, ya, memulai salam adalah salah satu menunjukkan sisi kemuliaan pada orang yang memulai salam. Yang kedua apa? Basa basi, ya. Ya basa basi sewajare orang sedaya di kabarnya sehat nggih, basa putih saking bahasa nggih. Oh selesai. Berkoro lalu maneh. Ojo suwi-suwi, nek suwi-suwi entek tonggo daging tonggo niku, ya. Entek daging tonggo, nek suwi-suwi aku mau berlangsung dengan pasar itu dari kambing kuning, ya kambing kuning orang pantas bulu banget, pakai daster orang tahu baca saja dia wujudnya orang tahu. Akan mau mengenai rasa-rasa komponen katanya dari ekor, kocone, nah ini sih terjadi, ya sewajarnya lah, bahasa sewajarnya, ya harus bisa dulu, ya orang sebenarnya dia jual tahu ya ojo, ya lah, apa ini? Yang ketiga apa? Tolong biasakan untuk meminta maaf. Sepurane sekali yo, bokono kata salah. Oh selesai. Dan dikatakan salah apa? Emang salah apa? Yo supaya dalam aku bokono enek pribadi atau ucapan saya yang tidak kosong tapi itu dengan menyakitkan. Ya, ikut menyakitkan. Contoh balik sehingga betul-betul kosong tapi salah. Enter apa ini? Saat ini lagi musim magang ya, musim balap ya. Pengemas tonggone duwe metal. Tonggone duwe metal. Delala pas pakai belum ditonggone kuwi jeblok tonggone karepe omahe awake dhewe. Jeblok tonggone karepe omahe awake dhewe. Kira-kira tolong sing jeblok tonggone omahe karepe awake dhewe niku dijugo, dipangan, apa tiketnya tonggone kaleng. Dipangan apa tiketnya tonggone?
Misalnya duit jalur kelapa, oke. Wes, nek ono kene ya. Jenengan bawa duit, jenengan bawa duit. Duit jenengan jumlahnya 200.000, apa 500.000. Terus berkono duit kuwi kabur. Duit kuwi kabur. Ceblok tenggone karepe omahe tanggane jenengan. Ceblok karepe omahe tanggane jenengan. Kira-kira kalau tanggane jenengan duit kuwi oleh dicukup ora? Asal mboten. Gitu ya. Jenengan duit jenengan iki terus kena angin kabur, ceblok karepe tanggane jenengan. Ceblok tanggane karepe omahe tanggane jenengan. Karepe omahe tanggane jenengan. Kalau tanggane dicukup oleh orang, boleh? Boleh? Tenang? Kok separuh-separuh? Ya. Nah, jadi konten itu modul itu membutuhkan praktek kali kalau mau. Sampai membutuhkan praktek kali kalau mau. Jadi kan sapi. Kalau itu boleh, dalam kebetulan pengaruh pembayaran itu dia jadi cukup, ini pakai toh, tongkrong pakai mobil, awal itu pakai makan, awal itu tentu izin datang komponen awal ini, dewi, sapi ada dua ya, bila net malam mungkin, net malam kelihatannya besar, kelihatannya remeh itu cari itu, cek kerser itu. Ya, kerser itu kelihatannya cilik-cilik, ya cilik-cilik. Akhirnya apa itu malah bukan cilik lah. Bukan bu, jenenge makhluk Adam itu gede kalau cilik itu bodoh baik, ya gede kalau cilik itu bodoh baik. Jenenge makhluk Adam ini, maka jangan sampai meremehkan sekecil apapun yang namanya makhluk Adam. Nah ini jadi usahakan untuk meminta maaf kepada siapapun ketika jenengan temui. Sebenarnya kan yo, sebenarnya apa? Yo bermenawa enak salah, aku jalan aku. Untuk apa selesai? Dan bagi orang yang dimintai maaf, nah ya, bagi orang yang dimintai maaf, maka jadilah pribadi yang memiliki keluasan hati, kelapangan hati, seluasan udara, alias gampang untuk memaafkan. Sebab derajat tertinggi seorang manusia adalah batiul ghadab wa sarimul faq, ya, batiul ghadab wa sarimul faq, mudah untuk memaafkan tapi tidak mudah untuk marah, orang gampang mesum tapi mudah untuk memaafkan. Seumpama jenengan kok derek ikhlas tetap memaafkan, seperti jenengan ucapkan yo ta'amuro, meskipun hatinya itu derek ikhlas, meskipun hatinya jenengan derek ikhlas untuk memaafkan, boleh seperti secara lisan jenengan ngomong nang wonge yo kowe ta'amuro. Kenapa? Karena itu Gusti Allah niku zat yang maha mengikhlaskan seseorang. Ya, maka dalam Quran itu ada istilah, dalam Quran itu ada ayat mukhlisin wa mukhlasin. Ya, mukhlasin itu berarti orang yang diikhlaskan sama Allah. Berarti ada campur tangan Allah untuk mengikhlaskan orang tersebut. Maka bila ketika jenengan itu memaafkan orang lain, kok abot seperti jenengan ucapnya yo tak sepuro, meskipun hati sebelum ikhlas orang apa, bahkan ikhlasnya diri kali Gusti Allah. Ya, karena ini adalah sebuah derajat yang tinggi. Awal dewe dulu terkait perasaan benci kepada orang lain, jenenge tasfiyatul qulub, bersih hati. Ada sebuah cerita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu ngomong kepada para sahabat, para sahabat, iki deloken bariki enek wong metu ka masjid, orang itu termasuk min ahli jannah. Lu kaget, sahabat kaget tuh. Kanjeng Nabi kok wani-wani ini yo mengatakan atau memvonis ada orang yang sudah menjadi ahli surga, padahal kok kowe jemu. Kanjeng Nabi dhewe lho nggak bisa menjamin dirinya ahli surga. Tapi beliau malah ngomong mengenai para sahabat, akan ada orang yang keluar dari masjid ini yang mana dia ahli surga.
Nigeria, ya. Akhirnya para sahabat itu pada kangen. Nek Jawa nek diri, Mas, bro, cak, kabare, ya. Apa takok? Iki nek wong diri, apa takok? Jadi kanjeng Nabi sampeyan iku ahli surga. Jadi kanjeng Nabi jenengan iku ahli surga. Kok iso sampai divonis kalau kanjeng Nabi sebagai ahli surga? Apa amalannya supaya kita menjadi ahli surga seperti kanjeng Nabi? Akhirnya wong kuwi ngomong itu. Kulo niku boten apa? Boten sing ahli ibadah boten. Kulo biasa sholat ngomong biasa. Kulo poso-poso biasa, kulo poso setiap hari. Kulo main Instagram, sama saya gini. Kulo main TikTok, kulo ngomong biasa banget. Terus para sahabat bertanya kembali, tapi kok kanjeng Nabi menvonis jenengan? Kanjeng Nabi itu menvonis jenengan itu ahli surga. Kok saged? Carane piye? Para sahabat bertanya-tanya, penasaran, kok bisa wong iki divonis kanjeng Nabi sebagai ahli surga? Apa amalan kamu yang menyebabkan kanjeng Nabi menvonis kamu sebagai ahli surga? Akhirnya wong itu jawab, oh iya, aku ingat saya itu mempunyai kebiasaan setiap sebelum tidur saya itu selalu mengatakan dalam diri saya, aku ngapura kabeh wong sing tau nglarani aku. Jadi kebiasaannya sebelum tidur adalah memaafkan semua orang yang telah menyakiti dia, alias dia ketika tidur dalam keadaan orang yang tidak memiliki tanggungan apa-apa kepada orang lain, alias mengakui orang duwe rasa maafkan kepada orang lain, mengakui orang duwe rasa gundah gelisah kepada orang lain. Itu jadi tasbih dulu. Nah, guru-guru kebiasaan orang itu kalau kanjeng Nabi orang itu sudah divonis sebagai ahli surga, padahal orang itu dan ini maka jadilah pribadi yang mudah untuk memaafkan. Ojo kebalan Rasul. Kalau jenengan dari ikhlas memaafkan yang enggak apa-apa, seperti jenengan ucapkan yo tak ampura. Ojo ini enggak tak ampura selamanya, jadi repot. Tapi ada orang nakal mesti teri, gak tak maafkan selamanya. Wah, tambah untuk aturan di surga ya. Bila inilah yang kita harapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik pada saat ini, ya. Pada tahun ini dengan menambahkan kualitas takwa kita kepada Allah, ya. Takwa itu termasuk awal dari aktif kepada sesama manusia, sesama tetangga, sesama kerabat dan lain sebagainya. Bahkan kok sampai panjenengan itu ada istilah memutus kekerabatan kepada tetangga atau kepada keluarga, memutus hubungan silaturahmi, itu kali Rasulullah bakal melaknati. Itu na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, karena ini kebetulan tahun baru itu masuk bulan Rajab, ya, sekali lagi saya ingatkan panjenengan sedoyo untuk selalu melakukan zikir atau melakukan istighfar, ya, agar bulan ini kita oleh Allah diampuni dosa kita dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Orang tersebut akan bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, ya. Berarti ini maksudnya awal itu menguji urip dosanya kayak sedipun prakteknya disik, dipun rusak, dipun hancurkan dulu, dihilangkan disik sampai awal itu pas mati dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ya, ini saja betul. Sebab kalau orang itu cemburu dosa pas mati, itu dari sakit jelas untuk kepala dosa itu dari sakit diubah disik. Itu ada istilah. Wong sing lorone niku suwe, wong sing sakit suwe, untuk sakit stroke lami, ya. Terus 2 tahun terus dia meninggal. Wong pasti beli, iki mati ini enak tenang, iki sedone enak tenang. Sebab apa? Dia sedo tanpa membawa dosa sama sekali.
Sebab apa? Dosanya sudah terlebur karena dia sakit selama itu. Nah, jadi itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bisa jadi guru-guru jenengan akhir dusone Gusti Allah itu akhirnya rezeki orang patek sampai kepada diri panjenengan. Guru-guru jenengan itu akhir dusone akhirnya apa? Kalau rezeki Gusti Allah itu senang kali panjenengan. Kenapa kok senang? Sebab tertutup dengan dosa, tertutup kali dosa. Ya, ini pertanyaan yang ada. Lu kayak, misalnya, lu kayak yang bakar judi kayak kok sudi, betul senangnya judi. Nah, pertanyaan benar kan? Lu kayak ada kokseng, ahli kokel, ya senangnya kokel mobil kok sudi kayak ini. Itu saya mau tanya sekalian. Datang masalah murid itu enten namanya istidroj. Kok enek kok ahli maksiat, kok kalian usaha digrojoki rezeki, digrojoki duit, kesukihan, berarti ku jenenge pengelulu itu dia penghibur bagi dia. Contoh orang arep mati, ditembak mati, biasanya kalian polisi wis sak jalur apa. Itu jenenge istidroj, penghibur adalah permintaan dia dituruti kabeh sebelum dia meninggal, sebelum dia dieksekusi. Itu jenenge istidroj. Maka sama, kok enek wong ahli maksiat, ahli lakoni dosa, tapi dia kalau dosa digrojoki rezeki, orang usah khawatir. Itu bisa jadi adalah bentuk istidroj. Ya, istidroj itu adalah penghibur bagi dia. Mungkin dia akan menikmati di dunia saja, tapi dalam akhirat dia tidak akan memiliki sama sekali bekal untuk kehidupan yang enak di dalam akhirat. Ya, maka itulah yang kita harapkan. Maka di bulan Rajab ini ya pas ini kita masih memasuki bulan Rajab kemarin tanggal 12, kita usahakan untuk selalu berpikir, melakukan zikir dan doa yang sering kita dengar yaitu dengan teks Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana ighfir lana dzunubana. Ya, mungkin kita sama-sama kita lakukan untuk tambah dekat dan membaca bareng-bareng. Karena apa? Karena membaca bareng-bareng, doa bareng-bareng itu luwih cepet diijabahi daripada doa diri. Sebab apa? Contoh, jenengan demo nang karepe omahe wali kota atau demo DPR. Demo dhewe kalau demo bareng-bareng biasanya cepat direspon bareng-bareng atau direspon dhewe. Bareng-bareng kayak jenengan demo dhewe di luar gendem ini. Ya, pokoknya. Tapi nek bareng-bareng cepat direspon oleh DPR atau pemerintah. Jadi, bila nek enten perkumpulan itu aja disia-siakan, dimanfaatkan. Sebab dalam perkumpulan itu kualitas doa sebuah jamaah akan lebih dijabahi, akan lebih kuat daripada dia doa sendiri. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadhana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadhana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadhana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadhana ighfir lana dzunubana. Boleh kali suruh kita 10 kali, jadi kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu sekalian,
ucapan dari sahabat Ali yang berbunyi muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'ad al-asr. Soalnya ada beberapa orang kayak gini, tahun baru saya bukan tahun baru Masehi, tahun baru saya tahun baru Hijriah, ya akhirnya mau tenang merayakan tahun baru Masehi, ya dianggap najis, ya haram, nah ini yang perlu kita perhatikan ya, polanya kayak gini. Muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'ad al-asr, mengikuti budaya manusia selama budaya itu tidak melanggar maksiat, tidak melanggar perintah Allah, maka diperbolehkan. Ya, kita mengikuti budaya manusia selama tidak ada unsur maksiat diperbolehkan. Berarti apa yang saja nih merayakan tahun baru itu gak apa-apa, ya, bukan tasyabuh di kaum ini, bukan, ya. Karena ini adalah dalam ranah kita urip di Indonesia, ya kita harus menyesuaikan kultur. Kita memakai tahun-tahun Masehi itu betul masalah. Selama perayaan yang kita lakukan pada pas tahun baru itu bukan ada unsur maksiat. Contoh dia unsur maksiat, tahun baru dilalui dengan pesta miras, oleh tahun baru dilalui dengan judul orang oleh atau apa jadi gaplekan itu apa ini judi berasal, ya tahun baru dilalui naik terus kembang api, nah ya perayaan tahun baru yang dilalui memakai kembang api itu tergantung individu. Kok seandainya merayakan tahun baru dengan menyumbang kembang api, kok sampai pada ranah mubazir itu berarti menyia-nyiakan harta, maka bisa hukumnya haram. Tapi kan mubazir setiap orang berbeda-beda. Contoh, ada dia itu setiap bulan gajinya 3 juta. Gajinya 3 juta. Terus dia merayakan tahun baru dengan membeli kembang api itu kayak 10 juta. Kira-kira mubazir atau betul? Mubazir. Beda malah yang ada uang satu bulan itu penghasilannya 100 juta. Penghasilannya sebulan 100 juta. Dia ketoknya juga 10 juta. Begitu untuk kembang api. Mubazir itu betul? Ya betul, akan tergantung individual. Contoh kita pemerintah ngekaknya kembang api. Ya karena pemerintah punya usaha, punya hasil yang melimpah, sehingga ketika beliau menyalakan kembang api dengan harga segitu, ya nggak masalah, bukan membanding ketika nisbatnya pemerintah. Tapi kalau dewe satu bulan itu kok gajinya 5 juta atau sama yang oleh duit 10 juta bikin kembang api, jadi itu banding baru nggak boleh. Banding menyanyiakan kan? Oh ya, satu itu jadi kembang api itu nggak masalah, tapi ya harus secukupnya wae, sewajarnya wae. Karena semua yang dilalui dengan Islam, badai atau berlebihan itu dihukumi haram. Merayakan tahun baru karena lulus orang, ya merayakan tahun baru dengan memanggil seorang, kira-kira pasal atau betul? Nah ya, sebenarnya gini Bu, seorang itu seperti ini kita sempat geger ya, kita geger dengan masalah seorang. Saudara itu ada ulama yang mengatakan saudara itu haram tempo. Saudara itu haram. Iso saudara itu haram. Ya, awal dulu orang paling Bu, saudara itu haram bukan karena bentuk suami, bentuk penggunaannya. Ya, bodohnya kalau kita pernah tadi. Coba. Tunggu sorban asal apa betul? Asal ya, nanti dia beda. Nanti dia berdiri. Asal apa betul? Betul asal. Tunggu pisau, tunggu latih, kepala apa betul? Asal ketika dibikin asal, tapi kalau tunggu pisau dibikin latih ini maka hubungi betul asal. Modal saudara itu dihubungi haram, dihubungi betul asal. Ketika penggunaannya itu berlebihan, contoh, apa mana ini umpama kali sore ubur
uang berputar. Dan itu sebenarnya ada tentang penggunaan software saja. Ya, bukan kata sore hari pelaku sore mau dibakarnya sore. Orang salah sore, salah gini, ya, salah penggunaannya saja. Untuk ibu, jadi bukan salah sore, dokter. Ya, inilah yang harus kita cerna dengan hikmat. Jadi itu koyok diri tahu lah, ya, koyok diri kekosaro, tapi niatnya digendang kalau ya hanya modal penggunaannya saja. Berarti kalau seandainya kalau jenengan pelaku sombongan, duit sombongan, diambil jadi halale, diambil oleh duit jenengan yang gunanya sekenana, seapi, atau sampai merugikan orang lain. Itu saya karena alasan yang merugikan orang lain. Sholawatan alaihi istighosah bisa dihukumi haram. Sholawatan bisa dihukumi haram. Kok sampai sholawatan ini sampai jam 3 malam? Jam 3 malam akhirnya gabung toko-toko yang mulai 10. Sekarang mulai 10 baru ada sholawatan. Jam 2 malam sekarang keluar mulai 10 baru ada sholawatan. Ya, orang fokus lagi. Orang ini lagi kan kalau malah sholawatan datang jam 2. Kok sampai mau itu keganggu dengan sholawatan kita? Sholawatan itu adalah saya, sholawatan itu saya. Ya, tapi kok sampai ganggu orang lain bisa jadi haram loh sholawatan itu. Istighosah pas bulan tepatnya. Contoh, jadi istighosah jam 12 malam, padahal betul tahun baru, betul apa. Jadi tiba-tiba istighosah termasuk ganggu mau iyo. Maka pelaksanaan istighosah itu hukumnya haram. Atau juga contoh mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu tulis sunnah. Kok jenengan mencium hajar aswad kok sampai ikuti wong liya? Kok sampai jalan silai wong liya? Dorong silai wong liya sampai ikuti lain wong liya. Maka mencium hajar aswad bisa dihukumi haram. Ya. Jadi alasannya adalah mengganggu dan menyakiti hati orang lain, menyakiti orang lain. Nyium hajar aswad sunnah, tapi kalau dalam mencium yang dengan menyakiti orang lain maka hukumnya haram. Ya, jadi untuk itu, ya. Maka sekali lagi dalam tahun baru ini kita berharap supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya saat ini dulu istiqomah, kita istiqomah. Saya saat ini sering Natal di mana saya tahun ini dan sampai ini adalah terus ini dulu kali datang mungkin tahun ini insya Allah hari ini kita rezeki yang lancar, berkah, ya, dan diberi Allah kita oleh Allah dinaungi keberkahan dan dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang husnul khotimah. Amin. Mohon Allah jazakumullah sampai akhir. Dari awal hingga akhir, kalau nyuruh aku di pangapunten, apabila banyak kata-kata yang menyakitkan atau kesalahan dari Allah, kalau nyuruh aku di pangapunten, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Berdiri doa, jazakumullah khairan asal jaza. Dan yang terakhir, kalau nyuruh kembali dirugi, Allah insyaallah diperbaiki istiqomah dan kebaikan, bermanfaat. Bila sudah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada